Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Naufal Daneswara dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi apa yang saya pahami dari mata kuliah pengantar manajemen yang akan saya jelaskan di bab 4. Di bab 4 ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan organisasi bisnis. Apa yang dimaksud dengan organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan? Sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi disebut lingkungan tidak dapat menafikan bahwa selain kegiatan bisnis yang dikelolanya, organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan di seputar organisasi. Contohnya seperti sebuah keluarga merupakan bagian dari lingkungan RT dan RW maupun lingkungan yang lebih besar. Begitu juga halnya perusahaan yang beroperasi di sebuah lingkungan. Selain kegiatan bisnis, perusahaan tersebut juga terlibat dengan lingkungan di seputar perusahaan. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu memahami lingkungan apa saja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan yang terkait dalam organisasi ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan yang terkait langsung atau disebut dengan mikro, dan lingkungan yang tidak langsung secara operasional atau yang disebut dengan makro. Lingkungan makro juga sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan lokal dan lingkungan internasional. Lingkungan internal organisasi adalah organisasi mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Para pemiliknya organisasi misalnya para pemegang saham, anggota atau disebut dengan koperasi, atau juga di individu jika perusahaan tersebut bersifat individu dari segi kepemilikannya. B. Board of Manager or Director atau yang disebut dengan tim manajemen. Yang dimaksud tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi atau perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Orang-orang ini bekerjanya secara profesional berdasarkan tugas-tugasnya masing-masing, dan dalam periode tertentu harus melaporkan setiap kegiatannya kepada para pemilik perusahaan, para anggota atau para pekerja atau employees. Yang dimaksud dari employees adalah unsur sumber daya manusia atau SDM yang sangat dominan dalam sebuah organisasi karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam organisasi. Para pekerja inilah ilmiah yang sehari-hari bergelut dengan aktivitas operasional perusahaan yang menjalankan tugas keseharian. Oleh karena tingginya para anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi, maka pekerja juga merupakan aset bagi organisasi. Namun tanpa peran serta para anggota atau para pekerja ini, tujuan ideal organisasi pun sangat mustahil untuk dapat direalisasikan. B. Lingkungan eksternal organisasi. Pelanggan atau customer yang dimaksud dengan customer adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi, yang tugasnya secara langsung untuk menggunakan dan mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. B. Kompetitor atau yang disebut dengan pesaing. Yang dimaksud dengan pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang
kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka persaingan merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. Supplier atau pemasok. Yang dimaksud dengan supplier adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi berbagai jenis bahan baku. Contohnya sebuah perusahaan sepatu yang tergantung sekali dengan para pemasok bahan baku sepatu, dari pemasok kulit, pemasok lem, benang, dan sebagainya. Ketergantungan ini tidak saja dilihat dari sisi bahan bakunya, tetapi juga dari harga yang ditawarkannya. Jika harga bahan baku yang ditawarkan mahal, maka hal tersebut akan berdampak pada jumlah biaya produksi yang makin tinggi. Akibatnya, harga yang akan ditawarkan kepada para pelanggan cenderung akan lebih tinggi atau mahal pula. Kenyataan ini pada umumnya justru akan merugikan perusahaan jika harus bersaing dengan para pesaing. Harga yang mahal untuk barang yang bersifat umum dan menyangkut hajat orang banyak cenderung dihindari oleh para pelanggan. Masyarakat umum kedua yang tidak terkait langsung dalam perusahaan. Yang dimaksud dalam masyarakat umum kedua adalah masyarakat umum yang tidak terkait dengan kegiatan perusahaan untuk kelompok masyarakat yang kedua ini. Perusahaan tidak terlalu terpengaruh atas apa adanya, akan tetapi kelompok masyarakat ini dapat menjadi sekaligus tantangan jika situasi yang masa yang akan datang berubah. B. Internasional kegiatan bisnis. Yang dimaksud dengan international environment yaitu lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang pada praktiknya akan mempengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu seperti transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara atau lebih. Salah satu isu yang sangat terkenal mengenai lingkungan internasional ada isu globalisasi. Globalisasi inilah pada prinsipnya merupakan sebuah proses yang untuk menjadikan dunia ini menjadi satu. Globalisasi ini adalah sebuah keniscayaan atau kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan ditolak kehadirannya, terutama sebagai akibat adanya kemajuan teknologi. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional ada 3, yaitu lisensi atau licensing. Lisensi adalah sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, dan aset lainnya. Sebagai kompensasinya, perusahaan yang menggunakan hak perusahaan lain biasanya diharuskan membayar hak lisensinya berupa sejumlah uang tertentu sebagaimana kesepakatan yang dibuat. Partner strategis atau international strategic alliance. Partner strategis adalah salah satu bentuk kerjasama antar perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saya menguntungkan ada kedua belah pihak. Pengertian dari investasi langsung adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana di sebuah perusahaan tersebut membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di sebuah negara tertentu. Contohnya seperti pembelian saham pada PT Bank Niaga dan Bank Danamon oleh pihak Singapura dan Malaysia merupakan salah satu bentuk investasi langsung yang dapat dilakukan sebuah
perusahaan terhadap perusahaan lain di negara yang berbeda. Faktor-faktor yang terkait dalam bisnis internasional ada 3, yaitu konsep dan perdagangan internasional atau disebut dengan ekonomi communities. Yang dimaksud ekonomi community adalah kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional atau disebut trade barrier di antara negara-negara anggota dengan kelompok tersebut, yang memberikan kekuatan ekonomi yang sangat besar bagi negara-negara anggota dari setiap komunitas tersebut, yaitu dengan memberikan kemudahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan komunitas ini juga menjadi kekuatan dalam menghadapi kekuatan lain di luar kelompok. Perbedaan antar negara yaitu nilai-nilai atau norma yang dianut oleh organisasi dan membantu para anggotanya untuk memahami bagaimana sebenarnya sebuah organisasi bisnis itu berjalan dan apa yang penting dan tidak penting bagi organisasi bisnis tersebut. Dan perusahaan ini perlu memahami apa perbedaannya lingkungan budaya di lingkungan yang berbeda. B. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Budaya organisasi adalah budaya yang memiliki norma yang dianut dan dijalankan oleh organisasi terkait dengan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Faktor tertentu terbentuknya budaya organisasi berdasarkan catatan teori dan empiris. Budaya organisasi ini adalah nilai-nilai dan keyakinan yang dipegang oleh sebuah organisasi sejak organisasi tersebut terbentuk dan tumbuh dan berkembang. Manajemen bagi budaya organisasi adalah para manajer harus tahu persis budaya organisasi seperti apa yang semestinya dibangun dan dipertahankan. Oleh karena itu, kemampuan para manajer, skenario, dan lingkungan di mana perusahaan akan berinteraksi sangat dibutuhkan. Hal ini terkait dengan kemampuan dari perusahaan itu tersendiri. Kadangkala para manajer itu perlu memasukkan orang luar agar budaya organisasi berubah. Dan kemanapun para manajer untuk memahami skenario budaya dan lingkungan di mana perusahaan tersebut akan berinteraksi sangatlah dibutuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.